Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali nih hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Mister yakin kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini ada Mister David dan Miss Priska. Kita mau ngapain nih hari ini, Miss? Nah, halo teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau ibadah kembali nih, Mr. David. Nah, tema ibadah kita hari ini adalah berani walaupun berbeda. Nah, meskipun kita berbeda, Mister, kita dari asal yang berbeda, kita memiliki warna kulit yang berbeda, tapi kita harus berani. Iya, berani untuk tetap mengasihi, berbuat baik kepada mereka yang berbeda dengan kita. Itu yang diinginkan Tuhan untuk bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita menyatukan hati kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan diri kita mengikuti ibadah. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, bacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat 1-9. Miss Priska dan Mr. David akan membacakan secara bergantian. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, demikian bacaan Mazmur hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membuka ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari teman-teman, kita menyatukan hati kita, mempersiapkan diri, kita melipat tangan kita, menutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama sebelum kami memulai belajar kami hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk udara segar yang kami masih bisa hirup pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada Tuhan karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak Tuhan agar kami dapat mendengarkannya dengan baik sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, kasih, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu bersama-sama. Mari kita bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus.
adik SDK 11, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang bertemakan berani walaupun berbeda. Namun sebelumnya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini dengan penuh semangat yang dari Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan tenang, memperhatikan dengan baik, dan juga terkhusus kami dapat melakukan setiap pembelajaran firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, tema kita hari ini adalah berani walaupun berbeda. Mr. Matius akan mengajak teman-teman semua untuk membaca ayat firman Tuhan kita hari ini, yang terambil dari Yeremia 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 berjudul Pergumulan Nabi Yeremia. Pergumulan Nabi Yeremia. Teman-teman, kita akan membacanya secara bersama-sama ya, meskipun teman-teman tetap saja di dalam posisi mute di rumah masing-masing. Yuk kita membacanya secara bersama-sama. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan, ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia untuk teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu Guru, dan juga Mr. Matias yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih khusus nanti akan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Teman-teman, Mr. Matias ada gambar nih untuk kita. Coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya ampun Mr. Matias, masa begitu aja masih nanya sih? Yaitu gambar beberapa ekor ikan yang hidup di sungai. Masa Mr. Matias nggak tahu? Betul sekali teman-teman. Itu adalah gambar beberapa ikan atau sekelompok ikan yang sedang hidup di sungai. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman tahu nama ikan tersebut? Ya, nama ikan tersebut adalah ikan salmon teman-teman. Ikan salmon hidupnya di perairan sungai. Meskipun nanti saat ia dewasa, ia akan mengikuti arus sampai kepada lautan. Akan tetapi untuk yang betina khususnya, ia akan kembali lagi ke sungai di mana ia lahir atau dinetaskan dari telurnya. Wah, ini yang menarik teman-teman. Kehidupan ikan salmon memiliki perbedaan dibandingkan ikan-ikan yang lainnya. Apakah teman-teman tahu? Saat para betina akan menelurkan telurnya, ia akan kembali ke aliran sungai yang dimana ia lahir sebelumnya. Wah, dia hebat teman-teman. Dia bisa mencari tahu di mana tempat dia lahir, padahal jaraknya saat dia di lautan ke sungainya itu jauh sekali teman-teman. Tetapi dia berani untuk melakukan sebuah tindakan. Ya, ada satu tindakan
yang membuat ikan salmon ini berbeda, teman-teman, yaitu tindakan melawan arus. Ikan yang lain semuanya mengikuti arus kemanapun arus pergi. Pasti ikan tersebut akan mengikuti arus, meskipun nanti akan dibawa ke laut, ikan tersebut pasti nanti akan ikut arus. Tetapi berbeda dengan ikan salmon. Saat ia mau menelurkan, ia harus melawan arus. Dengan cara apa, Mr. Matias? Dengan cara berenang dengan lompat. Ia akan melompat terus, dan melompat terus. Sampai kepada tempat di mana ia harus menelurkan. Ia harus melawan arus sampai kepada sungai yang tertinggi tempatnya. Ia tidak bisa di tempat yang rendah. Jadi, ikan salmon ini akan terus berenang, melompati, melawan arus, dan ia melakukannya dengan berani sampai ia ada di tempat yang tinggi di sungai tersebut. Wah, cocok banget nih dengan firman Tuhan kita hari ini ya. Berani walaupun berbeda. Ia berbeda. Ikan salmon berbeda dengan ikan-ikan yang ada yang lainnya. Ia melawan arus untuk sebuah kehidupan supaya dia dapat menelurkan telur-telurnya. Dan akhirnya telur-telurnya itu juga bisa menetas dan akan makin banyak lagi ikan salmon itu. Sikap keberanian itu juga bisa kita pelajari, teman-teman, dari seorang nabi yang sudah kita baca ayatnya bersama, yaitu Nabi Yeremia. Teman-teman tahu nggak tugasnya nabi itu apa sih? Tugasnya nabi adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Khususnya Nabi Yeremia ditugaskan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Mengapa Yeremia harus menyampaikan isi hati Tuhan? Karena pada saat itu bangsa Israel hidupnya tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang bebal, bangsa yang tidak bisa dikasih tahu. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya bangsa Israel ini kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan memilih Nabi Yeremia karena Nabi Yeremia memiliki kehidupan yang berbeda dengan bangsanya pada saat itu. Apa perbedaannya? Ada dua kehidupan yang berbeda dari Nabi Yeremia, teman-teman. Nabi Yeremia memiliki kehidupan yang cinta akan Tuhan. Ia cinta betul kepada Tuhannya. Yang kedua adalah perintah Tuhan ada di dalam dirinya. Ia melakukan setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ia mampu untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi kepada Nabi Yeremia? Nabi Yeremia saat memberitahukan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, ia mengalami penolakan. Ia tidak didengar, bahkan ia diacuhkan oleh bangsanya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Disitulah membuat hati Yeremia bersedih. Kenapa sih bangsa saya ini, keluarga saya ini tidak bisa hidup di dalam kehendak Tuhan? Saya sudah melakukan semuanya, tapi kenapa bangsa saya ini tidak mau mendengar? Bahkan mereka malah menjauhi saya. Mereka malah mengejek saya. Mereka tidak memperdulikan apapun yang sudah Nabi Yeremia katakan. Ia sedih karena ia tahu bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel.
Karena kehidupan bangsa Israel sudah tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, seharusnya bangsa Israel melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa lihat bersama ya, kehidupan bangsa Israel, mereka menyembah berhala. Mereka hidupnya penuh dengan kejahatan. Tetapi, apakah Nabi Yeremia menyerah, teman-teman? Nabi Yeremia tidak menyerah. Ia berani karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Ia berani untuk mengatakan kebenaran. Ia berani untuk menegur saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Sekalipun ia harus menerima bahwa dirinya ditolak. Sekalipun dia harus menerima bahwa setiap apapun yang dikatakan tidak didengar oleh teman-temannya atau saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Ia tetap berani meskipun ia berbeda dengan saudara-saudaranya. Bangsa Israel pada saat itu nggak dikit loh teman-teman. Tetapi ia tetap berani. Keberanian yang ia lakukan karena dia memiliki dua sikap hidup yang tadi Mr. Matias sudah katakan, yaitu cinta pada Tuhan, dan yang kedua, ia mau melakukan setiap perintah Tuhan. Sehingga keberanian yang ia tunjukkan, perilaku berani yang ia perlihatkan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah keberanian yang positif karena sesuai dengan perintah Tuhan. Teman-teman, sayangnya untuk kita saat ini benar sih berani, tapi berani untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu yang harusnya menjadi perhatian kita ya, supaya kita tidak mau melakukan hal tersebut. Misalnya, sekarang ini banyak yang berani untuk marah kepada orang tua. Berani untuk berbohong atau tidak berkata jujur. Berani juga untuk melakukan hal-hal yang sudah tahu bahwa itu akan menjadi dosa, tetapi kita lakukan. Yuk teman-teman, kita mau belajar pada hari ini sesuai dengan Nabi Yeremia. Ia berani untuk menegur, meskipun dia tahu pasti dia akan dimusuhin oleh bangsanya. Ia berani untuk mengatakan kebenaran, karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang betul-betul Tuhan yang dapat menyelamatkan. Sehingga dia tidak akan salah saat memilih untuk taat kepada Tuhan. Meskipun kita kecil, meskipun saat kita melakukan keberanian untuk Tuhan itu kita menjadi berbeda dengan teman-teman kita atau dengan lingkungan kita, tetapi teman-teman, sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, ia akan tetap melakukan keberanian tersebut karena Tuhan ada beserta dengan dia. Yuk teman-teman, hari ini kita melakukan bersama untuk berani menegur teman kita yang melakukan kesalahan. Berani untuk mengingatkan. Dan juga kita harus berani untuk melakukan setiap hal-hal positif. Sekalipun kita di rumah saja, bukan berarti kita tidak melakukan banyak hal. Ya, hari ini kita mau berani bersama. Berani meskipun berbeda, tetapi kita mau berani melakukan hal yang terbaik karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga dapat menyapa dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat berani untuk melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dengan berani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik,
Kami juga ingin menyerahkan Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan sajalah yang memimpin kami, membimbing kami, menemani kami. Tuhan berkati kami sebagai murid-murid, biarlah kami dapat menerima setiap pembelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk guru-guru kami ya Tuhan, di dalam persiapan yang sudah mereka siapkan. Biarlah setiap guru-guru kami, Tuhan berikan hikmat kepintaran, sehingga mereka dapat mengajar kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, baik yang bekerja di kantor maupun yang sedang berada di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka juga ya Tuhan, dan juga Tuhan tetap memberikan mereka semangat saat mereka dapat beraktivitas. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami ya Tuhan, di dalam mengatur negara kami ini saat menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang menjadi hikmat dari Tuhan dapat dilakukan dengan baik, dan itu semua untuk kebaikan seluruh rakyat kami di Indonesia ini ya Tuhan. Berkati juga untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, biarlah Bapak Jokowi juga dapat mengatur negara ini dengan baik, dan itu semua sesuai dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, inilah seruan dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Teman-teman SDK 11 Penabur dari kelas 1 sampai kelas 6, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.